Assalamualaikum, nih orang mukanya banyak ya. Baru aja beberapa bulan lalu jadi karakter bernama Ratna. Ini masih orang yang sama, tiba-tiba berubah jadi Marlina. Prilly, maunya apa sih? Mau dibilang aktris sombong yang serba bisa? Sombong amat. Santai men, santai. Bukan marah kok, malah sanjung sama kecanggihan seorang Prilly Latuconsina. Definisi karakter yang milih aktor ya begini. Penasaran nih kalau nih orang tiba-tiba dapat tantangan jadi perempuan stres. Total juga kali ya. Tapi sayang, film ini sepertinya lagi-lagi juga sama mendapatkan sedikit perhatian publik. Soalnya rame bener tuh film-film yang tayang bersamaan minggu ini kan. Bioskop aja kayaknya muter otak tuh gimana mengatur schedule, showtime, film-film yang masuk. Dan giliran ada film yang bagus, terutama film Hollywood, biasanya film lokal agak terabaikan. Bukan nggak tertarik, cuma emang faktanya kalau penonton lokal kurang apresiasi sama film lokal. Nggak semua memang, tapi banyaknya sih gitu. Puspa Indah Taman Hati. Film ini tuh lanjutan dari film Gita Cinta dari SMA. Persamaannya masih sama-sama diperankan Prilly dan Yesaya Abraham. Bedanya, Prilly bukan lagi jadi Ratna tapi jadi Marlina. Dan filmnya sendiri mengambil setup waktu tahun 1988, yang mana di Gita Cinta dari SMA mengambil latar tahun 1985, berarti 3 tahun setelahnya ya. Masih diangkat dari novel legendaris karya Edi D. Iskandar. So masih berkutat soal asmara Galih dan tambatan hatinya. Hubungan yang kandas di tengah jalan dengan Ratna ternyata tergantikan oleh kehadiran Marlina yang mukanya mirip nih sama si Ratna. Hubungan yang gak semulus perkiraan. Baik Galih ada rasa takut dengan penolakan keluarga Marlina karena perbedaan status sosial, sementara Marlina yang takut dengan Galih yang masih ada rasa dengan Ratna, mantan kekasihnya. Udah, nggak usah heboh lah. Filmnya bukan norak. Tanya aja emak bapakmu. Mereka hafal mati kok sama ceritanya. Ya kisah romansa zaman dulu yang dikemas dengan visual yang sekarang lebih eye pleasing lah. Nggak tahu ya, aku harus menilai sisi jelek dari film ini. Karena menurutku, film Puspa Indah Taman Hati justru upgrade dari film pertama. Mungkin lebih kemegahannya aja yang tidak seperti film pertamanya. Sisi manis yang mulai sedikit memudar karena mengharuskan jadi lebih dewasa. Bukan tidak manis, tapi sedikit memudar. Kemudian klimaks yang kurang rasa, bukan jelek tapi harusnya bisa lebih dari ini. Kemudian scene stealer seperti di film pertama yang bisa mecah suasana itu tidak dihadirkan lagi di sequelnya. By the way, kalau menurut teman-teman ada yang kurang dari film Puspa Indah Taman Hati ini, bolehlah sharing aja di kolom komentar. Ya pendapat kalian pasti beragam, siapa tahu di antara yang nonton ada yang sepakat sama pendapat yang kalian sampaikan. Sulit cuy, sulit nyari jeleknya film ini. Karena kalaupun ada, ya cuma hal minor yang lantas masih bisa dimaklumi. Loh, emang kenapa gitu? Upgrade kualitas dari film pertamanya lah yang berhasil menutupi kekurangan film Puspa Indah Taman Hati. Tentu soal deretan pemain ya, dan tentunya juga soal Prilly yang makin kemari makin membuktikan kalau ini orang sulit ketemu saingan yang selevel. Ente bayangin aja lah, meranin beberapa karakter dalam satu waktu dengan latar belakang tokoh yang berbeda, itu sih juara. Ya yang akan terus diobrolin soal deretan pemain di film ini ya emang Prilly terus sih. Bukan berarti jajaran cast lainnya nggak bagus, bagus kok. Cuma emang ujung tombak film Gita Cinta dari SMA dan film Puspa Indah Taman Hati ya emang ada dari karakter yang diperankan oleh Prilly Latuconsina. Kemudian sisi manis yang memudar yang tadi sudah aku sebutkan di awal. Tapi sebenarnya ini ada hal baiknya. Kenapa? Tergantikan dengan kedewasaan yang lebih masuk akal dan nyaman untuk disaksikan. Masalahnya kebanyakan kan film remake itu biasanya mencoba menyesuaikan penonton era sekarang. Biar dikata remake film lawas tapi bisa dinikmati lintas generasi. Ya itu target mereka. Nyatanya film ini tidak berbuat demikian. Monty Tiwa selaku sutradara kelihatannya nggak mau menghilangkan esensi klasik film originalnya, dan ternyata masih masuk kok buat penonton sekarang. Mungkin dialog bakunya aja yang bakal bikin penonton sekarang tuh ya ngelihat itu kayak senyum-senyum tipis gitu. Respon yang wajar sih, bukan dalam konteks negatif, cuma ngerasa asing aja gitu dengan tatanan kata yang baku banget gitu. Kemudian soal musikal yang tidak semenakutkan kata orang-orang. Anjir men, nonton sambil sing along itu adalah experience yang cuma bisa dinikmati sesekali loh. Dan film Puspa Indah Taman Hati menyajikan musikal yang asik banget.
Sebenarnya Puspa Indah Taman Hati ini bisa kali loh lebih dari ini. Cuma, dengan apa yang ditawarkan Monty Tiwa sekarang, itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Prilly Latukonsina, aktris muda terbaik yang dimiliki industri film saat ini. Berlakon dengan dua karakter yang saling bertolak belakangan dalam satu waktu yang sama, itu sih nggak bisa dikasih tepuk tangan sambil duduk. Kalau bisa sambil kayang sih tepuk tangannya ya nggak ada masalah. Siapapun kalian yang menonton ulasan ini, please ramaikanlah filmnya. Film Indonesia sudah bangkit dengan kualitas yang makin gila-gilaan bagusnya. I highly recommend this movie so much. Silahkan ditonton. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like ya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.